Saya di sini akan membacakan nganan slogan pertama ya. Slogan pertama dari Pucak Wangi yang dijiplak oleh ya bagus sih, bagus. Yang dijiplak oleh teman-teman Ansor yang lain. Berarti kita membawa keberkahan ya. Amin. Betul kayaknya. Ya. Pada sore hari ini kita akan mengaji kitab Ta'lim Muta'alim yang mana dalam kajian kitab Ta'lim Muta'alim itu membahas tentang belajar tata krama, cara agar apa yang kita lakukan atau proses kita dalam belajar itu benar-benar diberi keberkahan, diberi Allah kemanfaatan di dunia dan di akhirat. Karena dalam proses belajar itu ada beberapa istilahnya step by step yang harus dilalui. Karena orang belajar itu tidak mudah ya. Orang menuntut ilmu itu sangat sulit, tidak mudah. Banyak rintangan, banyak godaan, banyak ujian bagi orang-orang yang mencari ilmu. Dalam mencari ilmu ya, kita juga harus mengawalinya dengan niat ya. Karena setiap amal perbuatan itu harus ada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Jadi setiap perbuatan itu harus ada niatnya, harus dilandasi dengan niat. Karena ketika qasdu atau niat kita itu tidak benar, walaupun yang kita lakukan itu baik, itu tidak mendapatkan pahala ya. Masdul niatnya darusan tapi ben didungono pacare ya iku ya. Iki sing dul ndi to? Ana dul loro. Iki Aziz. Dul Aziz ya. Dul Aziz. Bener. Jeneng pasaran tapi yo apik ya. Abdul ya. Abdul. Ya Mbak Allah. Nah, dalam proses belajar itu harus pertama-tama kita juga mencari atau memilih niat yang baik. Nah, dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu ada fasal di mana membahas tentang niat, yaitu faslun fin niyat fi halit ta'allum. Jadi fasal atau bab di dalam membahas niat ketika belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Sumala Buddha nuli wajib lahu kedue wong kang belajar minan niyati saking niat fi zamani ta'allumil ilmi ing dalem mangsa golek ilmu. Idzan niyatu krana utawi niat hiya ya niat al aslu iku dadi pokok fi jamil ahwali ing dalem sekabehane pira-pira tingkah. Liqaulihi krana dawe Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam innamal a'malu binniyat hadisun shahihun. Jadi kita wajib ketika dalam proses belajar itu niat ya. Dari dalam proses belajar kita tahu pakar-pakar ahli ilmu umum itu menerangkan bahwasannya belajar itu proses seseorang dalam mencari pengalaman dan istilahnya pengetahuan. Jadi belajar itu tidak hanya dalam tingkah ya, belajar tidak hanya dalam tingkah berada di ruang kelas, tapi belajar itu juga bisa dilakukan ketika kita mempunyai atau melakukan pengalaman-pengalaman yang kita lakukan, yang mana hal itu bisa menjadikan kita berbenah ya. Itu menurut pandangan para ahli. Tapi kalau dalam pandangan Islam, belajar itu ada beberapa metode. Pertama, taklid. Taklid itu meniru. Kita meniru seseorang atau meniru tingkah para kiai, para ulama, ya. Itu dinamakan proses belajar. Kemudian yang kedua, tajribah atau trial and error.
Kita mencoba gagal itu juga proses belajar, tajribah. Kita melakukan sesuatu atau mengamati sesuatu, ternyata pengamatan kita salah. Atau kita melakukan sesuatu ketika dalam hal teori atau mencari pengalaman, melakukan salah, gagal, coba lagi gagal, itu juga proses belajar. Kemudian ta'wid, ya. Ta'wid itu pembiasaan, ya. Karena sesuatu itu harus ketika menjadi suatu rutinitas itu pasti ada asar. Lah asar itu pasti nanti mencari atau mendapatkan suatu kemanfaatan atau hikmah dari proses tersebut. Misal contoh Dulajis, ya, bendino melu ansor, ya, ngutak ya. Dalam proses ini, proses ngutak mic, ngutak ini pasti ada kejanggalan. Pertama, tata letak mic salah. Oh berarti besok harus gini. Terus masalah mic atau mikrofon yang benar harus gimana. Nah, itu namanya pembiasaan. Ketika kebiasaan itu dilakukan pasti ada hal-hal yang harus diperbarui, ada hal-hal yang harus dibenahi, ya. Itu namanya tauhid. Kemudian tafakur. Kita harus bertafakur, yaitu mengingat atau melakukan hal-hal yang mana hal tersebut bisa menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, ya. Makanya Kanjeng Nabi pernah dawuh bahwasanya ketika kalian tafakur, ya, itu lebih baik daripada ibadah. Ya. Orang yang tafakur, ya, itu dia selalu memikirkan bahwasanya sesuatu itu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yaitu ijtihad atau khuriyah. Ya. Ketika dia ijtihad, jadi dia sudah melampaui beberapa proses dan dia menemukan sebuah teori. Ya. Dan itu juga termasuk proses dalam belajar. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kam min amalin, kamu tahu pirang-pirang min amalin saking amal, yutasawwaru kang den rupakake apa amal bisurati a'malid dunya kelawan pira-pira amal bangsa donya, wa yasirulan dadi bi husnin niyati kelawan bagusnya niat min a'malil akhirati saking pira-pira amal akhirat. Wa kam lan pirang-pirang min amalin saking pira-pira amal yutasawwaru kang den rupakake apa amal bisurati a'malil akhirati kelawan rupa pira-pira amal akhirat. Sumaya sirun nuli dadi apa amal min amali dunya sange pira-pira donya bisu inniyati kelawan olone utawa sebab alane niat wayam bagi lan sayekjo ayan wiya apa nyenton niat sapa al muta'allimu sapa muta'allim bitolabil ilmi kelawan golek ilmu ridhallahi taala kelawan amrih ridhoni Allah taala. Lah Kanjeng Nabi mewanti-wanti, ya, dalam proses niat, dalam proses niat Kanjeng Nabi mewanti-wanti berapa banyak amal, ya, yang berupa amal dunia, tapi dengan bagusnya niat itu menjadi amal akhirat. Dan berapa banyak sesuatu amal yaitu amal akhirat, kemudian tapi salah niat, maka menjadi amal dunia. Makanya ketika kita melakukan sesuatu wayam bagi, ketika kita melakukan sesuatu, apalagi ketika kita proses dalam niat mencari ilmu, harus dibarengi dengan niat ridha Allah Ta'ala atau mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu contoh semisal kayak Mas Aziz, Mas Kafi, ya, berada di belakang layar, ya. Awake terima ngaji, sing liyane misal podcast, ya. Tapi ketika tidak ada orang yang di belakang layar dan semisal itu diniati untuk nasrul ilmi atau menyebarkan kebaikan, berapa banyak kebaikan atau amal jariah kebaikan yang kalian dapat? Mas Aziz, sholat bareng ra?
Apa cukup gini? Masih apa cukup gini tok? Marbot. Marbot masjid. Yang penting niatnya ditoto. Jadi ketika melakukan ini kan kita orang ibadah ya kan? Orang kita ibadah wong tengok-tengok nang ngarep laptop. Tapi ketika jenengan niati suatu hal yang baik, semisal contoh untuk nasrul ilmi, untuk menyebarkan kebaikan agar orang-orang yang di luar sana menjadi tercerahkan semisalnya. Wah. Jamaah misalnya. Ya. Itu akan menjadi amal yang baik atau amal jariah yang baik. Tapi ketika semisal kayak saya ini ngaji tapi niatnya ben populer atau ben terkenal ya serana nih ganjaran iblis ya. Makanya sesuatu amal yang baik itu tergantung niatnya. Sampai amal dunia wae ketika diniati apik insya Allah itu menjadi pahala. Sedangkan amal akhirat yang ketika salah niat, amal akhirat ya, amal akhirat karena sebab salah niat atau mungkin karena ada unsur riya atau unsur sombong, ya, itu juga malah tidak mendapatkan pahala. Jan-jane sing glowing iki wonge apa? Minimalisir pantulan. Iki soalnya putih. Kemudian ridho Allah, tak capote. Qadar akhirat kemudian wa izalatul jali an nafsihi, yaitu menghilangkan kebodohan, wa an sairil jihal wa ihyaiddin, menghidupkan agama, wa ibqail islami, dan tetapnya agama Islam. Jadi niat-niat yang diperbolehkan ketika mencari ilmu yaitu pertama linaili ridhallahi ya. Ketika kalian mencari ilmu, pertama itu linaili ridhallahi, mencari ridha Allah, wa izalatil jahli, yaitu menghilangkan kebodohan, an nafsi wa ghairihi, entah itu menghilangkan kebodohan dari orang lain atau dari dirinya sendiri atau dari orang lain. Terus wa hiya idini, menghidupkan agama. Niat golek ilmu ben nggo ngurip-ngurip agama. Kemudian wali syukri nikmati, mensyukuri nikmat Allah. Kita bersyukur bahwasannya wis iso ditakdirno iso mondok, isih syukur wong tuane isih iso atau isih gelem biayai mondok. Syukur karena orang tua kecukupan, karena dengan orang tua kecukupan awak dhewe iso mondok. Nah, ang syukri nikmati, mensyukuri nikmat. Kemudian dengan niatnya tersebut atau wa ibqail Islam, menghidupkan agama Allah, agama Islam, itu juga diperbolehkan dalam proses ta'allum atau proses belajar. Karena apa? Ketika walaupun kita mondok tapi niatnya itu ora bener, itu tidak akan menjadi pahala. Seperti dikatakan Kanjeng Nabi, man talabal ilmi liyujariya bihil ulama aw liyumariya bis sufaha aw yasrifa bi wujuhan nas ilahi adkhalahu Allahun nar. Ya. Nauzubillah min dzalik. Barang siapa mencari ilmu niatnya untuk agar dikatakan atau agar bisa dikatakan bahwasannya aku ben dadi ulama. Kemudian atau agar niatnya golek ilmu iku ben aku diarani pinter. Berarti engko aku ben iso ngecek kanca-kancaku sing goblok. Itu tidak boleh. Atau awyasrifa bihi wujuhan nas, atau aku golek ilmu engko ben nek pinter, wong-wong ben kagum karo aku. Kok nek kagum karo aku engko ben wong-wong seneng karo aku, tertarik karo aku. Apa meneh gebetanku. Wah. Apalagi itu ya. Jadi awyasrifa bihi wujuhan nas. Tidak boleh. Maka sampai di akhir kalimat itu Kanjeng Nabi ngendikan adkhalahu Allahun nar. Maka orang-orang yang niat seperti itu maka akan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Nah, makanya dalam proses mencari ilmu, dalam proses niat itu harus
hati-hati. Soalnya apa? Ketika kita salah niat itu juga mempengaruhi proses motivasi. Ya. Dalam ilmu psikologi, ketika kita salah dalam proses niat atau kita salah dalam proses qasdunya, tidak hanya dalam thalabul ilmi, tapi dalam satu hal apapun. Ketika motivasinya itu salah atau niatnya salah, maka itu juga berdampak dalam apa yang dilakukan. Satu contoh semisal niat mencari ilmu agar dikatakan pintar. Ya. Ketika dia niatnya salah, motivasinya salah, maka step by stepnya juga salah. Walaupun dia mempeng, walaupun orang itu mempeng, tapi pasti ada sesuatu hal yang salah atau kalah. Contohnya, ketika dia niatnya untuk dikatakan pintar, pasti nanti dari sisi sosial itu kurang. Soalnya pikirannya, pokoknya aku, selain aku itu nggak penting. Ya. Pokoknya aku itu biar pinter, terus konco-koncoku goblok. Otomatis ketika teman-temannya ingin belajar dengan dia, itu pasti dia menolak atau males. Soalnya motivasinya salah, tujuannya salah. Itu juga mempengaruhi proses step by stepnya. Tapi kalau dia niatnya benar, insya Allah selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada hal yang penting yang harus kita ketahui tentang niat. Masih awak dewe niat tok itu kan sudah mendapatkan pahala ketika kita ingin melakukan sesuatu. Ya, ketika kita ingin melakukan sesuatu, niat pengen sholat, ya, itu dihitung 1 pahala. Ketika kita melakukannya malah dihitung 10 sampai 700 pahala, yaitu kelani. Tapi ketika kita niat melakukan perkara yang buruk, lagi niat bloko, aku pengen ngefly, ya, ngefly. Lagi niat durung dilakoni, itu durung untuk 1 keburukan. Ya, itu lagi niat. Nek dilakoni berarti mendapatkan 1 keburukan. Tapi kalau delala ora sido malah mendapatkan 10 kebaikan. Wah, meh ngefly, wis siap-siap ngogling-ngogling motor, ya. Delala diundang koncone, wis melaku mangan gedhen, misal. Melu mangan gedhen bar mangan lagi ngefly ya. Mangan gedhen delala dia pusi kancane dijak nganu jamiah ansoran. Wah. Tekan kono ketemu Mas Ahwan, wah dicegat. Dijak jagong sidani. Dijak jagong ora sida ngefly, pol subuh sidani turu ora sida ngefly. Ya siku niku. Jadi iku masalah niat. Lagi niat apik wae tok ganjaran. Makanya ada satu kisah itu dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah. Jawahirul Lu'lu'iyah itu syarahe Arba'in Nawawiyah. Ada kisah itu dari Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani. Beliau itu ketika menerima buku catatan amal, ya, menerima buku catatan amal dari malaikat, ini cerita wakilah. Kalau di dalam Jawahirul Lu'lu'iyah wakilah itu cara ngomong cerita jari ini. Nah, ketika beliau mendapatkan buku catatan amal dikasih di tangan kanan berarti kan baik, ya. Buku catatan kanan berarti kan baik. Nah, dibuka catatan amali ono tulisan ibadah haji, ibadah umroh. Beliau itu malah protes karo malaikat. Aku gak pernah haji, aku gak pernah umroh, tapi kok mbak tulis nang buku catatan amal haji dan umroh. Terus malaikatnya lapor karo Gusti Allah bahwasanya kenapa kok Imam Al-Jurjani mau ditulis melakukan haji, melakukan umroh.
Karena ketika Imam Al-Jurjani iku mau niat, walaupun dia iku duwe duit semisal ya, aku nek duwe duit so aku tak gaji. Tapi ki niate kudu tenanan. Ora mek lambi-lambi tok, tapi karo niate nang ati barang. Aku nek duwe duit aku tak sedekah. Aku nek duwe duit aku tak haji. Lah, ketika Imam Al-Jurjani meninggal hanya membawa niat seperti itu sudah ditulis oleh Allah melakukan ibadah haji. Lah, apakah semua orang yang niat itu akan ditulis seperti itu? Ya tidak, tergantung seberapa besar himmahnya dalam hatinya. Ya semisal dia duit, aku duit yo dikatakan sudah cukup untuk haji lah. Ini kok tak bakal tanggung niat haji lah. Tapi gak sampai himmah, gak sampai kenceng. Terus dilalah ana kebutuhan apa, sedene rasido nggo daftar gaji. Berarti kan yang tahu tentang seberapa persen, seberapa besar niat atau himmah tersebut itu kan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ketika kita pemenang sing fakir-fakir iku ya, himmah kencengno. Sapa ngerti? Sapa ngerti dengan lantaran niat iku mau ya, dengan lantaran niat iku mau iso ditulis Gusti Allah ya kan? Kan sapa ngerti. Pokoknya akeh non niat nek duit bakal ngene, nek duit bakal ibadah ngene wakeh lah. Sapa ngerti dengan himmahmu sing gedhe, delalah ditakdir Gusti Allah lagi dalam keadaan fakir ya atau miskin. Ya, muga-muga iku bisa ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti cerita ketika ada seseorang yang ingin haji. Ana wong pengen kaji dari Irak ke Mekah itu kan terus zaman biyen numpak onto kan suwi ya, numpak onto suwi. Lah, ketika di tengah perjalanan ketemu dengan orang rondo anake telu. Rondo anake telu kelaparan. Ora kok rondo anake telu wayu gak. Rondo anake telu kelaparan. Lah, seseorang tadi kasihan. Akhirnya dia inisiatif keluar dari rombongan jamaah haji tadi dan kembali ke rumah mengambil semua atau sebagian hartanya untuk dikasihkan ke si rondo tadi. Sedene dia balik dhewe jimuk sebagian hartane dikekno rondo mau. Akhirnya dia otomatis kan ora iso melu kaji. Karena perjalanan kaji kuwi suwe. Ya, perjalanan haji wae suwe. Dia balik wae dari komai rondo mau. Misal dia sudah pertengahan perjalanan. Balik meneh nang Irak misalnya. Otomatis kan PP-ne kan juga lama. Akhirnya ya wis dia diniati ora melu haji, nulung rondo mau. Ketika dia wis mari nulung rondo balik nang omahe. Koncone iku sing bar rombongan haji mau wis dia teko. Terus kanca-kancane iku mau njaluk matur suwun karo si wong sing nolong rondo mau. Aku matur suwun yo, aku pas haji mbak tulungi. Aku matur suwun yo pas haji mbak tulungi terus mbak ewangi. Lah si orang yang nolong rondo mau kan kaget. Aku iku gak kaji kok. Aku iku ora kaji, aku iku wingi gak sida kaji perkara nulungi wong rondo. Aku iki ora sida kaji perkara nulungi rondo. Ora wingi aku lho nulungi kowe. Nah. Sing nulungi aku dhewe wingi kowe kok. Jenenge ya kowe, raine ya kowe. Kok iso kowe ora ngomong nek ora kaji. Ternyata hajine wong iku mau dibadali karo malaikat. Dengan bihusni niat, dengan niat lantaran apa? Bantu wong sing lagi kesusahan iku mau rondo. Dengan kebagusan niate akhirnya wong iku tetap dihitung mendapatkan amal ibadah haji dan hajinya dibadali oleh malaikat. Nah,
Makanya hati-hati atau makanya ketika di pondok itu kalau bisa dimudawamkan atau setiap hari itu diucapkan terus-menerus kontinu. Ketika mau sesi belajar biasanya kan kita disuruh doa, ya kan? Robbi zidni ilma, terus atau nawaitu ta'aluma linaili ridallahi, seterusnya itu agar apa? Agar niat yang benar, niat yang lurus tersebut terpatri atau tersemat dalam hati kita. Wala istijlabi khitamid dunia. Kemudian wala istijlabi dan lan ora ing amrih narik, wala istijlaba lan ora ing amrih narik dunya khitamad dunya ing enak dunya. Wal karamata lan kemuliaan inda sultan ing dalem ngarepe ratu. Wa ghairihi lan liyane sultan. Ketika kita niat tidak boleh untuk mencari enak dunya. Atau semisal ketika aku engko nek pamane dadi niat golek ilmu, nek aku pinter ya. Engko aku iso entuk pangkat. Nek entuk pangkat, dhuwitku yo akeh. Ya wong-wong segan karo aku. Iku tidak diperbolehkan. Lah makanya ketika dalam proses mencari ilmu itu ada beberapa unsur. Tidak hanya ngilmu dunia atau ngilmu akhirat. Tapi ketika semisal ilmu dunia itu diniati dengan hal yang baik, dengan sesuatu hal yang baik, insya Allah itu juga bernilai akhirat. Ya, ono tanya jawab bareng ini, Skafi. Bentar, saya akhiri dulu ini. Jadi ketika melakukan sesuatu hal, jadi memang dalam ilmu ya, tadi bahas niat. Nah, niat dalam thalabul ilmi lah. Dalam mencari ilmu itu juga harus dalam Islam ya. Dalam Islam itu harus dikategorikan pertama memang ketika mau mencari ilmu dianjurkan untuk mencari ilmu agama dulu. Ya, mencari ilmu agama baru ilmu umum. Cuma semua orang kan dalam konteks realita ya. Konteks realita semua orang kan tidak dari kecil itu dididik agama walaupun agama Islam. Tapi tidak semua orang secara realita itu dari kecil dididik agama. Ada yang langsung umum walaupun KTP Islam ya. Nah, semisal sudah terlanjur seperti itu ya. Ketika sampai sudah kadung terjun dalam hal-hal bidang umum, entah itu jadi ahli geologi atau ahli fisika atau ahli kimia, dosen apa atau jadi ilmuwan apa yang sifatnya umum, itu harus diniati untuk menghilangkan kebodohan sesama manusia atau nasrul ilmi, memberikan kemanfaatan kepada orang lain ya. Karena banyak sekali tadi sudah dibahas ketika hal-hal yang memang bersifat dunia itu diniati bagus, itu insya Allah ada atau menjadi nilai pahala akhirat. Seperti itu. Sebaliknya, kalau niat golek ilmu agama tapi tidak dengan bihusni niat atau salah niat, maka akan menjadi olone niat atau tidak mendapatkan amal kebaikan. Seperti itu. Satu pertanyaan, ini memang maghrib ya? Ada banyak pertanyaan yang masuk, Gus. Kue dewi ah ya. Orang itu bibi gitu. Oh ya. Pertanyaan. Gue ngebeki komentar ya. Pertanyaan pertama ini dari salah satu netizen bersama Aji Pak Hendri. Oh gini. Misalkan ngaos
ngaji, terus diceritake teng rencang-rencang. Aku ngaji kitab Taklim Muta'alim nang Gus Yahya. Niate niku motivasi. Sekiranya rencange nderek aos. Tapi teng rencange dianggap pamer. Wes ngaji online, isih pamer sisa. Tapi saya setuju, kula tiap ngabari motivasi, mboten pamer. Niku pripun, Gus? Kadang ngene ya, kadang wong iku ketika mau melakukan hal yang baik itu takut duluan sebelum melakukan. Ya iku mau takut ketika dia dianggap pamer, tapi niatnya harus bener. Kayak Mas Haji mau. Niatnya bener, ngandani wong-wong, kira aku ngaji ya. Aku ngaji ben niatnya kowe melu aku ngaji, ngono lho. Kowe melu aku ngaji ben padha benere ngono misalnya. Cuma kadang pemahaman orang lain yang kadang tidak sefrekuensi dengan kita itu walah so alim lah. Utawa sengaji masamu kowe tok piye, liyane ya akeh sengaji. Jadi ketika memang niatmu benar, tetap lakukan ya. Nah, yang tahu itu kan awakmu dhewe. Aku niat riya apa ora iki mau? Atau niat pamer apa ora iki mau? Nah. Ketika ada orang-orang seperti itu, coba untuk masa bodoh. Ya. Masa bodoh. Memang kadang cobaane atau rintangannya orang ingin mengajak kebaikan, ya ku yo ngene ku mau. Atau sebaliknya, ada orang yang melakukan keburukan tapi dalam circle kebaikan. Tetap akan ditolak. Atau orang yang ingin kebaikan tapi dalam circle keburukan, itu pasti akan ditolak. Nah, untuk jawabannya Mas Haji tadi gimana? Saya itu, ya tetap lanjutkan. Pokoknya, tapi jangan 3 periode. Oh, sampai situ ya. Tetap lanjutkan. Pokoknya masa bodoh. Tapi yang tahu kan kamu dewe. Lah mau niatmu riya apa ora? Nek ora wis lanjutkan wae. Pertanyaan kedua, Gus. Dari akun official Pondok Pesantren Darul Hidayah. Sapa ya? Admin, tolong sampaikan pertanyaan santri kami. Konsep guru adalah teman belajar. Apakah sudah sesuai dengan tuntunan kitab taklim? Mengingat dalam pendidikan formal, siswa bukan hanya sebagai objek pembelajaran, melainkan juga sebagai subjek pembelajaran. Untuk itu, siswa itu menganggap bahwa guru itu sama-sama seperti subjek. Jadi konsep guru adalah teman belajar bagi siswa. Apakah itu sudah sesuai dengan konsep dari taklim muta'alim? Dalam kitabnya Imam Ghazali, namanya apa ya? Adabul Mu'allim atau apa ya? Saya lupa. Kitabnya Imam Ghazali itu menerangkan tentang spesifikasi guru. Ini. Kalau di Ta'lim Muta'alim itu kan lebih subjeknya ya, objeknya kan lebih ke santri, ya kebanyakan ya. Tapi kalau dalam kitabnya Imam Ghazali itu spesifikasinya lebih ke guru. Jadi gimana cara guru itu bisa memberikan efek atau impact kepada muridnya. Makanya spesifikasi guru itu pertama memang dia berilmu, kemudian mengasihi, ketiga mendoakan, kemudian nirakati. Makanya itu spesifikasi guru itu nirakati. Dan spesifikasi murid hormat, ya, niat hormat, kemudian mendengarkan, belajar tekun. Nah, sebenarnya dari satu sama lain itu saling melengkapi, saling membutuhkan. Ya. Ketika murid
itu hormat dengan guru, otomatis guru juga harus punya rasa kasih dengan murid. Ketika santri ini mempeng belajar, guru juga harus punya rasa bahwasanya ini tanggung jawab saya juga harus mendoakan. Jadi konsep dalam ta'lim mutalim itu sebenarnya dalam kitab itu sudah sesuai dengan apa yang terjadi di metode belajar zaman sekarang, yaitu apa tadi? Belajar. Teman belajar. Nah, karena apa? Dalam proses belajar, pertama, dikatakan guru kalau ada murid. Dikatakan murid kalau ada guru. Dari sini itu, dari hal yang mendasar itu sudah saling melengkapi atau saling membutuhkan. Kemudian, ketika murid dan guru ini tidak ada rasa nyaman, atau seperti tadi dikatakan, tidak ada rasa nyaman, tidak ada saling mengasihi, tidak ada saling empati antara guru dan murid, itu nanti tidak akan coro ilmu itu tidak akan masuk. Ya, pentransferan guru ke murid itu tidak akan optimal karena tidak ada rasa sambung, rasa nyambung antara hatinya murid dan hatinya guru. Makanya kenapa dalam pondok-pondok pesantren ya itu ta'aluk hubungan antara guru dan murid itu besar. Soalnya tercipta tadi guru merasa menyayangi muridnya, terus merasa bahwasannya ini tanggung jawab saya, bahwasannya saya juga harus mendoakan. Saya senang, bangga ketika murid saya sukses. Sebagaimana muridnya itu juga senang punya kiai seperti beliau, senang punya kiai yang mendoakan, kiai yang mengasihi. Mengapa? Makanya dalam lingkup pondok, guru atau kiai pasti rasa kasih sayangnya, rasa welasnya itu besar. Walaupun kadang-kadang ada sebagian kiai yang memang cara mendidiknya itu keras. Tapi keras kan tidak mengurangi kasih sayang ya. Dan ditunjang lagi ya, dalam Islam kita kan percaya akan istilahnya barokah dalam Islam. Nah, barokah itu bisa tercipta ketika satu sama lain itu sinkron. Guru itu sinkron dengan murid, murid juga sinkron dengan guru. Makanya setiap selesai sholat maktubah itu dianjurkan murid itu mendoakan guru dan guru mendoakan murid agar tercipta sinkronisasi perasaan antara guru dan murid. Seperti itu. Jadi konsep yang terjadi sekarang itu memang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama Islam, seperti itu. Cukup. Masih ada satu. Norowong. Terakhir, pertanyaan terakhir Gus. Gus, sebagai seorang guru itu kan harus tirakat terhadap santri atau murid yang diajarnya. Apakah mendapat gaji kecil termasuk tirakat bagi guru honorer? Iki mau nganu dari siapa itu gak di wawancara ya? Dari siapa ya? Jadi tirakat itu kan asal dari kata taroka. Taroka kan ninggal perkara-perkara yang enak. Itu jenis tirakat. Semisal kowe senengmu mangan jagung ya. Aku tak tirakat mangan jagung. Berarti gak tirakat. Wong senengane mangan jagung. Padahal misal makanan pokok kan sego. Aku gak mangan sego, aku tirakat mangan jagung. Padahal dia senengane jagung. Itu gak tirakat. Tirakat itu kan jadi kata taroka. Ini rekoso lah istilahnya. Kasus yang ada di guru honorer tadi ya. Ya. Cuak ya.
Apakah dikatakan tirakat? Dikatakan tirakat ketika memang itu diniati lillahi ta'ala. Gaji, bisyaro itu kan hanya Gus imbalan jasa ya. Tapi kan namanya gaji yang tidak mencukupi kebutuhan itu kan secara lahiriah itu memang niatnya wis ketoto. Secara lahiriah ancen niatnya iku meng nasrul ilmi meng mentasarufkan ilmu. Nyatane secara lahiriah gajinya enggak mencukupi. Kalau dengan hal tersebut itu ancen membuat dia berat dan dia niati lillahi ta'ala, itu juga termasuk tirakat. Ya. Hal-hal yang sepele sebenarnya sudah menjadi suatu tirakat bagi guru. Contoh, semisal ketika kita habis sholawat ping 1. Sholawat ping 1 kan mungkin hanya berapa menit lah? 2 menit ya. 2 menit lah ya. Itu diniati kanggo murid-muridnya itu juga sudah tirakat. Jadi nggak harus hal-hal yang ekstrim. Kudune poso Dawud utawa dalail. Nggak harus. Jadi ya karena tadi yang penting itu niatnya memang karena Allah ya. Diniati karena Allah. Gaji honorer yang kurang ya. Yes. Disyukuri, alhamdulillah. Mungkin itu termasuk pertanyaan teman-teman juga. Mewakili teman-teman sejawat. Tapi memang apa ya? Ini banyak terjadi dan realitanya memang seperti itu. Ada cerita ini terakhir ini. Kebanyakan orang-orang anak-anak yang sukses, anak-anak yang sukses itu orang-orang yang mana orang tuanya itu mengajar dan entah itu dapat imbalan atau tidak, tapi itu nggak setimpal loh, nggak nyucoki lah istilahnya. Tapi orang tuanya niatnya lillahi ta'ala. Itu kebanyakan anak-anak sukses.